Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Bu Ai. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang juga Bu Ai menjelang sore Bu Ai. Bagaimana nih kabarnya nih Pak Yogi? Alhamdulillah Bu Ai, baik Bu Ai. Bagaimana kabar sebaliknya dengan Bu Ai nih? Alhamdulillah baik juga Pak Yogi. Oh iya Pak Yogi, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih atas pengangkatan Pak Yogi menjadi kepala sekolah, the best banget nih. Terima kasih Bu Ai berkat dukungan dan doa dari semuanya, dari Bu Ai juga ini, ya Bu Ai. Ini mohon maaf ya nih ya Pak Yogi ya, bukannya saya sombong nih dan atau tidak peduli sama Pak Yogi. Permintaan Pak Yogi kemarin untuk ngobrol baru terrealisasi sekarang. Kebetulan saya kemarin ada kegiatan pembinaan P3K di sekolah Pak Yogi. Oh nggak apa-apa Bu Ai, it's okay lah. Justru saya jadi nggak enak nih mengganggu kesibukan Bu Ai nih. Oh, nggak apa-apa Pak Yogi, tenang aja. Sekarang saya lagi santai nih. Apa nih Pak Yogi yang ingin direfleksikan bersama saya? Saya jadi pengen tahu nih. Jarang-jarang loh seorang Pak Yogi seserius ini minta waktu buat sharing gitu. Biasa aja Bu Ai, saya juga sama Bu, ingin punya partner sharing gitu. Ini nih Bu, saya baru saja dilantik menjadi kepala sekolah ya Bu. Nah, sekarang saya harus beradaptasi dengan tugas saya Bu. Kebetulan di bulan-bulan ini saya mendapat tugas nih untuk melaksanakan PKG ya, penilaian kinerja guru gitu. Tentunya hal ini adalah tugas yang belum pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Yang jadi permasalahan saya ada semacam apa namanya kebingungan gitu, galau, gundah dan ketidaknyamanan lah dalam hati gitu dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke, kalau Itu Bu Ai. begitu, kalau boleh saya tahu seperti apa ya PKG itu ya? Biar saya memahami terlebih dahulu begitu, Pak Oh Yogi. seperti ini. Jadi Bu Ayu ya, Bu Ayu juga mungkin pernah merasakan sebagai guru dinilai oleh kepala sekolah ya. Jadi PKG itu sejenis penilaian Bu Ayu terhadap guru di sekolah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah melalui kegiatan supervisi akademik Bu Ayu yang terbagi menjadi penilaian berupa perencanaan, pelaksanaan yang di dalamnya membuat 4 kompetensi gitu. Ada kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional gitu. Yang biasa dalam bentuk format gitulah Bu Ai. Setiap tahun selalu dilaksanakan di akhir tahun. Seperti itulah kira-kira Bu Ai. Oh gitu ya. Terus yang menjadi masalahnya itu apa ya Pak Yogi ya? Kalau boleh Saya saya tahu. tuh bingung Bu Ai. Jadi gini ya, di satu sisi saya itu harus profesional gitu sebagai pimpinan, harus bisa menilai guru-guru secara objektif gitu, berdasarkan data atau kinerjanya masing-masing gitu. Di sisi lain saya pun ya manusiawi ya, merasa nggak enak hati gitu dalam proses penilaian tersebut. Kenapa? Karena terkesannya itu bahwa penilaian itu seolah-olah menjas gitu Bayi, menjas bagi guru-guru. Saya pun kan dulu pernah merasakan seperti itu ketika menjadi guru gitu. Apalagi di antara guru-guru di sekolah saya itu Bayi, itu ada 2 orang mantan guru saya waktu SD Bayi. Itu masalahnya sih yang bikin bingung Bayi. Oh gitu ya. Wah jarang-jarang itu terjadi situasi seperti Pak Yogi itu di mana bawahannya itu adalah guru Pak Yogi waktu SD gitu ya Pak Yogi. Iya iya betul. Pantesan Pak Yogi galau ini kalau saya pun ada di posisi Pak Yogi kayaknya lebih pusing gitu ya. Kayaknya mungkin Pak Yogi merasa takut dikatain murid yang durhaka gitu ya Pak Yogi ya. Baik, sebelumnya saya mau tanya, apa ya tujuan yang diharapkan Pak Yogi dari percakapan ini? Jadi gini ya Bu ya, saya berharap melalui percakapan ini gitu, dengan berbagi ini, dengan sharing dengan Bu Ayi gitu, minimalnya beban di pundak saya itu menjadi terasa lebih ringan gitu. Apalagi kalau bercakap-cakap dengan Bu Ayi itu selalu saja ada ide-ide gitu yang merupakan umpan balik positif bagi saya gitu untuk melakukan aksi-aksi selanjutnya itu yang lebih apa namanya yang lebih baik lagi gitu Bu Ayi. Itu yang saya harapkan Bu Ayi. Ah, Pak Yogi mah bisa aja. Memang tidak mudah ya menjadi kepala sekolah, memanage satu sekolah gitu ya dalam lingkup yang lebih luas. Tidak hanya mengelola pembelajaran, tetapi juga mengelola kepegawaian gitu ya Pak Yogi ya. Apalagi yang dihadapi adalah guru sendiri waktu SD. Betul nggak seperti itu Pak Yogi? Iya benar sekali Bu Ayi, itu yang saya pikirkan selama ini Bu Ayi, seperti itu. Baik Pak Yogi, sebelum kepada permasalahan,
Yang ingin saya tahu dulu nih, sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pak Yogi nih? Yang selama ini sudah saya laksanakan baru kemarin-kemarin ya, Bu. Upaya yang saya lakukan itu diantaranya dengan mengadakan sosialisasi loh, secara bersama dalam suatu rapat gitu, mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan itu PKG, kemudian membagikan biasalah seperti format-format gitu yang di dalamnya ada kriteria-kriteria penilaian gitu, dan juga simulasi penilaian gitu, seperti apa nanti di dalamnya penilaian itu seperti apa. Itu mungkin, Bu. Oh, bagaimana tuh responnya guru-guru yang Pak Yogi ini setelah sosialisasi tersebut? Bervariasi ya, Mbak. Ada yang ya kebanyakannya sih mereka kayak kebingungan dan seolah-olah menjadi beban gitu buat mereka itu. Waduh, saya harus gimana gitu, gimana caranya gitu. Kemudian, waduh saya mau dinilai. Ya seperti itulah, Mbak, orang yang mau dinilai seperti apa gitu. Gundah gulana gitu, Mbak. Deg-degan gitu ya Pak ya? Ya, itu. Ya. Dari kegiatan yang sudah Pak Yogi lakukan tadi ya, Anda ini dihitung dari skala keberhasilan 1 sampai 10 kira-kira penilaian upaya Pak Yogi itu di angka berapa ya Pak Yogi ya? Waduh, kalau itu sih karena ini belum pelaksanaannya Bu Ayi, baru perencanaan gitu, tapi dilihat dari responnya saja ini kira-kira di angka 5 sih Bu Ayi. Iya, di angka 5 gitu. Baik. Idealnya yang Pak Yogi harapkan itu mencapai angka berapa? Yang namanya ideal sih pengennya yang maksimal Bu Ayi, yang 10 ya. Tapi ya saya coba untuk berpikir realistis lah Bu Ayi. Dengan minimal mencapai angka 7 juga itu sudah bagus menurut saya. Karena apa? Karena ini kan yang pertama nih yang saya lakukan nih. Mungkin bisa ditingkatkan di tahun-tahun ke depan gitu. Gitu, Mbak. Oh gitu ya. Terus apa yang sudah baik menurut Pak Yogi dari upaya yang sudah dilakukan? Yang sudah baiknya gini ya, Boy, ya kan di sekolah saya itu ada dua kriteria, ada yang junior, ada yang senior gitu. Nah, ini yang sudah baiknya itu peran serta guru-guru yang masih pemula gitu, yang junior ya, apalagi yang barusan kemarin diangkat menjadi P3K itu, mereka itu mudah mengerti dan kooperatif gitu, kelihatannya itu. Terus kemudian apa yang menjadi hambatannya selama ini, Pak? Yang jadi hambatannya itu, itu tadi di guru-guru senior gitu, yang kurang antusias gitu dan terkesan asal-asalan serta memandang kegiatan ini sebagai suatu beban gitu, apalagi kan saya selaku kepala sekolahnya lebih muda, mungkin juga dia berpikiran bahwa saya ini masih dianggap muridnya gitu, Pak. Baik. Nah, ini kan tadi ada angka pencapaiannya yang ingin angka ideal pencapaian yang ingin yang diharapkan oleh Pak Yogi ya. Nah, untuk mencapai angka ideal yang diharapkan itu apa yang Pak Yogi akan lakukan? Saya akan mencoba mengadakan pendekatan ya yang lebih lebih intens gitu ya. Lebih intens secara persuasif tentunya, secara personal juga ya. Nggak mungkin secara keseluruhan kan sudah, saya ingin pendekatan secara personal lebih akrab gitu kepada masing-masing guru. Saya ingin mengubah mindset mereka tentang PKG ini, bahwa PKG ini bukan semata-mata hanya penilaian gitu ya, tapi juga sebagai bahan refleksi gitu, sebagai bahan refleksi bagaimana kinerjanya di dalam pembelajaran, nanti secara bersama-sama kita pecahkan segala permasalahan itu. Jika ada hal yang harus diperbaiki, maka kita perbaiki bersama-sama gitu solusinya gitu. Saya pun meminta dari saya pun meminta dari masing-masing guru itu untuk menilai gitu atau merefleksi kepemimpinan saya juga di sekolah. Jadi tidak hanya menilai tapi mereka pun merefleksi diri saya sendiri gitu. Dengan demikian kita kan terjalin partnership yang baik gitu, saling mengingatkan dan saling mengoreksi gitu. Dan semua itu saya lakukan di acara yang santai lah Bu Ayu, tidak terlalu formal gitu. Bisa sambil ngopi di waktu istirahat dan sebagainya supaya kita tidak tegang lah. Jadi kalau lagi ngopi itu, lagi istirahat itu kelihatannya enggak terlalu formal gitu. Itu mungkin baik. Oh ya, itu bagus banget ya Pak Yogi. Selain cara itu masih ada nggak yang akan dilakukan Pak Yogi? Oh iya, tadi kan dari kegiatan yang menurut saya itu kan bisa dimanfaatkan itu, yaitu saya mungkin akan memanfaatkan guru-guru junior yang tadi dianggap lebih memahami dan lebih kooperatif itu untuk melakukan kolaborasi Bu Ai, kolaborasi dengan guru seniornya gitu.
mereka bisa membantu dalam hal apa namanya menyediakan atau membuat atau menggunakan media pembelajaran yang kekinian. Biasanya kalau anak-anak yang sekarang itu guru-guru muda sekarang itu kan lebih inovatif gitu. Mungkin juga mereka membantu dalam hal penyusunan administrasi pembelajaran gitu. Sekarang kan bisa menggunakan mengetik dengan menggunakan laptop atau yang print out, itu bisa membantu, itu sangat membantu sekali itu guru-guru yang junior yang ada di saya. Gitu, baik. Terus itu Pak Yogi, kira-kira kapan tuh akan dilakukan? Mungkin kayaknya di awal semester 2, Bu Ai ya, karena sekarang ini kan guru-gurunya lagi sibuk persiapan menghadapi anak-anak PAS di Bu Ai. Jadi guru-gurunya lagi mempersiapkan memberikan latihan-latihan soal-soal kepada anak-anak gitu. Mungkin lebih tepat lagi ya awal semester 2 lah, Bu Ai. Waduh, saya jadi penasaran nih. Ingin segera mendengar progres upaya yang dilakukan Pak Yogi. Boleh nanti berbagi lagi ya Pak Yogi ya? Saya juga ingin belajar banyak dari Pak Yogi. Siapa tahu ya. Saya beruntung seperti Pak Yogi menjadi kepala sekolah gitu Pak Yogi. Amin, amin, amin. Harus itu Bu Ai, harus ya. Bu Ai itu sudah mumpuni, sudah pantas lah menjadi kepala sekolah Bu Ai. Tentu Bu Ai ya, saya akan berbagi nanti dengan Bu Ai, tapi tolonglah ya jangan merasa bosan ya Bu Ai berbagi dengan saya gitu. Enggak tuh Pak Yogi, justru saya senang berbagi pengalaman. Nah, dari obrolan kita sekarang nih, apa nih yang Pak Yogi dapatkan? Waduh, luar biasa lah Bu Ai. Saya mendapatkan banyak hal nih dari Bu Ai ini. Selain beban saya menjadi terasa ringan Bu Ai, saya pun tiba-tiba mendapatkan ide gitu atau solusi mengatasi permasalahan tersebut gitu. Tentunya tak lepas dari umpan balik positif juga ini dari Bu Ai, bersedia mendengarkan keluhan dan memotivasi saya tentunya itu Bu Ai. Nah, bagaimana nih perasaannya sekarang nih Pak Yogi nih setelah obrolan ini bila dibanding sebelumnya nih? Saya menjadi lebih ringan Bu Ai, lebih bersemangat gitu untuk ingin segera mengimplementasikan gitu temuan-temuan hasil obrolan tadi gitu. Wah, keren Pak Yogi, tetap semangat ya. Ngomong-ngomong, tak terasa ya ini waktu sebentar lagi mau azan asar nih. Padahal obrolan kita ini semakin menarik, Pak Yogi. Iya ya Bu Ai, saya pun sebenarnya masih banyak nih hal yang ingin dibicarakan dengan Bu Ai. Tapi waktu juga yang memisahkan kita Bu Ai. Baik Pak Yogi, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan upaya yang akan kita lakukan sesuai yang diharapkan. Dan jangan lupa lo nanti berbagi ya dengan saya. Amin, amin, amin Bu Ai. Terima kasih ya atas doanya juga. Tentu saya akan berbagi kembali dengan Bu Ai setelah semuanya selesai dilaksanakan Bu Ai. Oke, selamat sore Pak Yogi. Selamat menunaikan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ayi. Selamat siang Pak Tamrin. Alhamdulillah sehat Bu Ayi. Senang nih saya bisa ngobrol dengan Bu Ayi nih. Iya nih, mohon maaf ya nih Pak Tamrin ya, saya baru memenuhi undangan Pak Tamrin. Kemarin itu saya tuh dapat tugas dari Pak Kepala Sekolah, jadi saya tidak bisa memenuhi undangannya Pak Tamrin. Iya, saya tuh pengen ngobrol. Kapan bisa ngobrol atau berbincang-bincang dengan Bu Ayi, guru muda yang banyak prestasi nih. Saya pengen belajar dari Bu Ayi nih. Bisa aja Pak Tamrin. Jadi sekarang saya lagi santai nih. Sekarang saya lagi santai nih Pak Tamrin. Gimana Pak? Iya, sekarang saya lagi santai nih Pak Tamrin. Kira-kira nih Pak Tamrin, apa yang ingin direfleksikan dengan saya di sini? Iya Bu Ayi, saya ini sebagai guru matematika kelas 7 merasa bingung Bu Ayi dalam menghadapi siswa-siswa yang nilai matematikanya di bawah 6 kalau ulangan Bu Ayi. Lalu siswa saya yang mengerjakan tugas hanya 50% ke bawah Bu Ayi yang ngerjain. Kebanyakannya tidak mengerjakan Bu Ayi. Jadi saya merasa bingung jadi guru matematik. Apakah saya kurang mengajarnya Bu Ayi? Jadi makanya saya pingin ngobrol bareng dengan Bu Ayi ini gimana gitu. Memberi pencerahan. Iya, oke. Kalau boleh saya tahu nih Pak Tamrin, ini kesulitannya apa ya yang anak-anak hadapi ini Pak Tamrin?
kesulitannya anak-anak itu kayaknya kalau saya mengajar dia kayak acuh tak acuh Bu Ayi. Jadi kayak males belajar matematik lah, lebih baik pelajaran seni budaya, bernyanyi katanya tuh, atau olahraga di luar. Dia berprinsip matematika pusing katanya tuh. Jangan sampai kayak gurunya katanya tuh, pusing rambutnya putih Bu Ayi, botak katanya tuh. Aduh, mungkin anak-anak benar itu Bu Ayi. Oh gitu. Jadi yang menjadi permasalahan bagi Pak Tamrin itu apa nih? Jadi permasalahannya, jadi saya pingin anak-anak saya itu dalam belajar matematik bisa menerima ilmu yang terterapkan dan nilai ulangannya bagus, berprestasi, berakhlak mulia gitu, dan nurut dalam mengerjakan tugas Bu. Iya. Permasalahannya. Baik, berarti itu permasalahannya Pak Tamrin. Baik, sebelumnya nih saya mau tanya nih, apa tujuan yang diharapkan Pak Tamrin dalam percakapan ini? Tujuannya itu saya pingin bisa menggunakan model pembelajaran yang bisa meningkatkan dalam saya mengajar baik, lalu nilai matematikanya kalau bisa di atas KKM. Kan lumayan juga nih KKM matematik di sekolah saya 70 Bu Ayi. Tinggi ya. Sedangkan anak-anak perkalian aja masih banyak yang belum bisa Bu Ayi, perkalian, pembagian. Jadi gimana Bu Ayi saya solusinya gitu? Iya, memang tidak mudah ya Pak Tamrin ya menjadi guru matematika yang memang dianggapnya gitu ya sama anak-anak itu menakutkan, sulit. Betul. Gitu ya sama anak-anak. Betul seperti itu Pak Tamrin? Betul sekali Bu Ayi. Mungkin saya pikir akibat saya menggunakan metode pembelajarannya, saya kan metodenya masih ceramah tanya jawab Bu Ayi. Saya ke kelas cuma bawa buku paket, agenda kelas, daftar hadir, bawa spidol aja Bu Ayi, kerangkang. Terus saya anak-anak saya dilarang berdiskusi Bu Ayi, karena berdiskusi itu saya pikir anak ribut, gaduh. Jadi saya hanya sebagai teacher center Bu Ayi. Gitu. Baik Pak Tamrin. Sebelum pada permasalahannya nih, yang ingin saya tahu dari Pak Tamrin sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pak Tamrin? Saya sekarang mencoba Bu Ayi, biar nilai matematika meningkat, anak rajin dalam mengerjakan tugas. Saya mencoba selain dari buku paket di perpustakaan, anak juga belajar dengan multimedia Bu. Misalnya melihat materi dari PowerPoint atau dari YouTube Bu, atau dari Google gitu. Lalu sekarang saya mencoba anak-anak dengan mengadakan berdiskusi Bu, berdiskusi kelompok untuk membahas materi gitu. Terus bagaimana respon muridnya Pak Tamrin setelah melakukan segala upaya itu Pak Tamrin? Respon murid, alhamdulillah Bu. Yang tadi saya berpikir anak berdiskusi itu berisik, main-main, tetapi kenyataannya anak malahan aktif Bu. Jadi anak saling membantu yang tidak bisa belajar sama teman sebaya Bu, tutor sebaya kalau ini Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak sekarang mulai rajin belajar matematik. Oke, dari kegiatan yang sudah Pak Tamrin lakukan tadi tuh ya. Nih, kalau dihitung skala keberhasilannya 1 sampai 10, kira-kira penilaian upaya Pak Tamrin itu di angka berapa? Mungkin masih angka 5 Bu. Angka 5 Bu. Angka 5 ya. Baik, idealnya Pak Tamrin yang diharapkan itu mencapai angka berapa Pak Tamrin? Untuk matematik, kalau saya pengen sebagai guru, ya kalau bisa di atas 90 Bu. Tapi kayaknya berat matematik 90 Bu. Ya 80 juga udah lumayan lah, 70-80 juga Bu. Iya ya, kalau matematik itu ya lumayan ya karena tadinya ada judgement gitu ya dari anak-anak itu sulit. Iya. Gitu. Jadi ekstra keras gitu ya Pak Tamrin harus mencari solusinya gitu. Iya. Ya. Nah, apa yang sudah baik menurut Pak Tamrin yang dari upaya yang tadi yang sudah dilakukan itu sudah baik menurut Pak Tamrin? Ya sudah baik. Saya sekarang ini Bu mencoba menerapkan dalam belajar itu student center Bu. Jadi pelajaran berpusat pada anak
Guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai memantau, Bu. Jadi anak silahkan menggali sendiri materi yang dipelajari. Yang tidak mengerti mungkin baru bertanya kepada guru kalau kelompoknya tidak mengerti, Bu. Iya. Ada hambatan nggak Pak Tamrin? Hambatannya mungkin karena kemarin selama 2 tahun anak-anak belajar di rumah BDR ya, Bu. Ya, jadi anak-anak materi dari SD tidak diresap dengan baik, Bu. Jadi kurang paham, pas di SMP dikasih materi yang agak susah. Dasarnya aja kurang kuat, Bu. Jadi harus selalu ekstra di dalam mengajar, Bu. Nah, ini Pak Tamrin, tadi kan ada angka ideal ya yang diharapkan gitu ya. Nah, untuk mencapai angka itu apa yang akan Pak Tamrin lakukan selanjutnya nih? Yang akan saya lakukan, Bu, mungkin di semester 2 ya, Bu. Saya akan mencoba siswa-siswa untuk belajar aktif, Bu. Dengan berdiskusi, dengan belajar berkelompok siswa tuh. Lalu siswa juga belajar dari media lain seperti YouTube atau PowerPoint yang ada itu. Itu aja, Bu. Lalu belajar dengan tutor sebaya akan saya usahakan di semester 2, Bu, agar nilainya meningkat, Bu. Iya. Bagus itu Pak Tamrin. Semester 2 ya nanti ya akan dilaksanakan ya. Ya, karena sekarang lagi PHS nih, Bu. PHS ya, sekarang ya di SMP ya. Iya, Bu. Aduh, saya jadi penasaran nih Pak Tamrin nih, ingin segera mendengar progresnya, upaya yang dilakukan oleh Pak Tamrin. Boleh nanti berbagi lagi ya dengan saya Pak Tamrin ya. Siapa tahu nih nanti dapat direfleksikan juga di sekolah saya nih Pak Tamrin. Siap, Bu. Nanti kalau saya udah dilaksanakan, nanti progresnya saya akan WA Ibu, akan chat Ibu. Bu, progres saya sekarang alhamdulillah naik, Bu. Jadi sekian. Anak-anak jadi rajin. Ya, Bu. Nanti saya akan progres Ibu, Bu. Ya. Nah, nih ngomong-ngomong dari tadi nih, dari obrolan kita sekarang, apa nih yang Pak Tamrin dapatkan nih? Yang didapatkan hari ini saya merasa gembira dan senang. Karena otak saya sekarang jadi cerah, Bu. Wah. Otak saya tadinya beku, Bu. Aduh, gimana nih? Jadi saya karena berbincang dengan Ibu yang memberi banyak gambaran dan memberi banyak motivasi, dorongan pada saya untuk gimana caranya untuk meningkatkan nilai matematika, gimana untuk mengkreatifkan siswa dalam belajar. Jadi saya ambillah dengan berbincang Ibu sekarang, pikiran saya jadi cerah, Bu. Iya. Jadi, ya. Kalau dibandingkan nih dengan sebelumnya bagaimana? Sekarang dengan sebelumnya nih perasaannya nih Pak Tamrin nih? Sebelumnya saya merasa kalau ini mah merasa gelap, Bu. Tidak ada cahaya gitu, Bu, saya ini, Bu. Kemana saya mau ini, Bu? Pusing saya, Bu. Menghadapi murid yang ini. Nah, saya ngobrol dengan Bu Ayi yang sebagai guru muda yang berbakat. Nah, ambil saya bisa ngobrol dengan Ibu. Jadi saya sekarang menjadi terang, Bu. Jadi mengetahui. Wah. Nah, insya Allah nanti saya akan terapkan di semester 2, Bu. Ya, siap, keren Pak Tamrin. Pokoknya Pak Tamrin keren. Dan saya juga senang ya berbagi pengalaman dengan Pak Tamrin nih. Tetap semangat ya Pak Tamrin ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ngomong-ngomong nih Pak Tamrin nih, bukannya saya nggak kangen nih sama Pak Tamrin ngobrol seperti ini ya. Ini ya, waktunya sebentar lagi saya ada janji nih dengan orang tua murid. Padahal obrolan kita semakin menarik nih Pak Tamrin nih. Ya. Maaf sekali nih Pak Tamrin ya. Betul, Bu. Saya juga tidak terasa ngobrol dengan Ibu nih. Saya ngobrol 1 menit dengan Ibu tuh. Soalnya Ibu memberi pencerahan banget kepada saya, Bu. Gitu, Bu. Terima Ibu. Baik, Pak Tamrin. Terima kasih atas waktunya ya. Dan ya, selanjutnya mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh Pak Tamrin sesuai yang diharapkan. Jangan lupa ya untuk berbagi dengan saya ya Pak Tamrin ya. Terima kasih, Bu. Oke, selamat sore Pak Tamrin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Ayi. Waalaikumsalam, Pak Yogi. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu Ayi? Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol gitu. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Yogi kabarnya, Pak Yogi? Alhamdulillah baik juga, Bu Ayi. Alhamdulillah. Ya.
Mohon maaf nih Bu Ayi, permintaan Bu Ayi kemarin tuh nggak bisa terrealisasi ya, baru bisa sekarang kita terrealisasinya. Kemarin tuh saya ada kegiatan ini, apa namanya, menjadi panitia Bu Ayi, panitia di HUT PGRI di tingkat kecamatan. Itu kan kegiatannya luar biasa, lumayan cukup dari mulai persiapan ini Bu Ayi, persiapan gerak jalan santai, kemudian persiapan upacara dan sebagainya Bu Ayi. Mohon maaf Bu Ayi, sekali lagi mohon maaf. Ya tidak apa-apa Pak Yogi, saya tahu jadwal Pak Yogi sangat padat akhir-akhir ini. Oh iya Bu Ayi, sebelumnya saya ucapkan dulu nih Bu Ayi udah diangkat menjadi P3K nih. Ini saya ucapkan selamat dulu nih buat Bu Ayi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yogi. Aduh, perjalanan panjang ya Pak Yogi, akhirnya sampai juga di fase ini. Iya, Dan semuanya berkat doa dari semuanya. ya, mudah-mudahan berkah Bu Ayi, semangat jadi ASN-nya Bu Ayi ya. Amin, terima kasih Pak Yogi. Oke Bu Ayi, roman-romannya seperti ada yang dipikirkan ini sama Bu Ayi ini. Kalau boleh saya tahu, apa nih gerangan yang menjadi membuat gundah hati Bu Ayi gitu? Kira-kira ada yang ingin direfleksikan dengan saya di sini mungkin Bu Ayi? Aduh, Pak Yogi tahu aja kalau saya sedang galau nih Pak Yogi. Alhamdulillah setelah beberapa lama ini kita menyocokkan waktu, akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya meski lewat daring Pak Yogi. Iya nih Pak Yogi, saya ini ingin ngobrol santai, minta waktunya Pak Yogi sebentar ya Pak Yogi ya. Boleh Baik. Begini Pak Yogi, saya akhir-akhir ini gundah atau galau kata bahasa Pak Yogi mah gitu ya. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak bisa menguasai murid yang sekarang ini nih Pak Yogi. Biasanya dalam 1 bulan belajar dengan saya itu, saya sudah bisa menguasainya. Kok kenapa sekarang rasanya sulit sekali? Dan perlu Pak Yogi tahu, sekarang murid di kelas saya ada 75 loh Pak Yogi. Wow, luar biasa Bu Ayi, siswanya banyak ya Bu Ayi, itu mestinya 2 rombel ya Bu Ayi ya, mestinya 2 rombel itu, tapi Bu Ayi luar biasa Bu Ayi ini bisa apa namanya beradaptasi gitu. Baik nih sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu Ayi supaya lebih jelas lagi nih kira-kira apa tujuan Bu Ayi yang diharapkan dari percakapan kali ini nih supaya kita lebih konsen gitu, lebih fokus gitu. Apa ya yang ingin diharapkan dari percakapan ini gitu? Iya, saya ingin dapat proses belajar mengajar di kelas itu berjalan dengan baik, Peggy. Saya ingin dapat merasakan enjoy gitu dalam mengajar, dan murid saya juga ingin merasakan senang belajar dengan saya. Itu Pak Yogi tujuan saya ngobrol kali ini. Oke, baik. Memang tidak mudah ya Bu Ayi mengatur atau mengelola kelas gitu dengan jumlah siswa yang luar biasa bagi apa namanya rombel yang begitu gemuk gitu ya, begitu banyak siswanya, ditambah lagi dengan mungkin kesibukan Bu Ayi yang saya tahu ini sebagai operator juga ya Bu Ayi, operator sekolah, kemudian pembina ekskul pramuka, drum band dan degung. Pokoknya luar biasa lah Bu Ayi. Betul nggak Bu Ayi seperti itu? Iya betul Pak Yogi, diborong gitu ya Pak Yogi ya istilahnya ya. Hebat. Tapi ya betul sekali. Mungkin saya merasa kelelahan, mungkin ya Pak Yogi ya, sehingga sulit mengatur waktu dengan baik begitu sepertinya Pak Yogi. Gitu ya. Permasalahannya mungkin ke arah manajemen waktu ya, kelelahan juga ini dengan begitu banyak jadwal, fungsi Bu Ayi sebagai berbagai multi talent gitu Bu Ayi itu kan istilahnya dengan berbagai bidang, apalagi siswanya banyak, pokoknya luar biasa. Nih ngomong-ngomong sebelum kepada permasalahan di kelas ya, yang ingin saya tahu dulu nih mengenai pengaturan jadwal Bu Ayi nih dengan aktivitas yang begitu padat nih, bagaimana dulu nih, seperti apa pengaturan jadwal Bu Ayi menyesuaikan dengan kondisi seperti ini gitu? Ya, sebenarnya saya sudah membuat agenda sih sebenarnya Pak Yogi untuk semua kegiatan, sehingga tidak ada yang bentrok begitu, meminimalisir begitu ya Pak Yogi. Seperti misalkan ekskul drum band itu pada hari Sabtu, biasanya itu pada siang hari Pak Yogi sepulang sekolah. Nah, kalau pramuka itu Sabtu juga, tetapi di jam sekolah biasanya waktu pagi Pak Yogi. Terus kalau degung setiap hari Kamis, dan itu saya laksanakan pas jam istirahat. Jadi tidak
memakai waktu saya untuk pada saat mengajar gitu ya Pak Yogi. Nah, untuk pekerjaan operator sendiri saya biasanya kerjakan di rumah sepulang sekolah. Kadang-kadang kan sampai malam. Mungkin Pak Yogi juga tahu ya kegiatannya seperti apa. Itu yang saya lakukan. Saya membuat agenda kegiatan begitu Pak Yogi. Wow, luar biasa Bu Ayi, profesionalnya. Wah, mantap Bu Ayi. Apalagi satu lagi jangan lupa Bu Ayi berperan sebagai ibu rumah tangga juga di rumah ya. Itu harus bisa menyesuaikan itu. Tidaklah mudah itu. Pokoknya Bu Ayi sudah profesional sekali nih dalam manajemen waktunya. Tapi jangan lupa loh Bu Ayi dengan tetap menjaga kesehatan gitu. Baik Bu Ayi, dari permasalahan itu apa saja yang sudah Bu Ayi lakukan ya dari tadi apa yang dibicarakan, kegundahan Bu Ayi itu mungkin ada yang sudah dilakukan itu, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, betul Pak Yogi. Sebenarnya tadi menurut saya itu tadi membuat agenda ya Pak Yogi. Yang sudah saya lakukan itu membuat agenda kegiatan agar saya tidak menyita waktu saya mengajar gitu ya Pak Yogi ya. Dan itu gunanya untuk membuat manajemen waktu. Terus untuk kegiatan belajar mengajar saya ini sudah coba lebih dekat lagi dengan anak-anak di sela-sela waktu istirahat. Saya coba pendekatan individu terhadap anak Pak Yogi. Begitu, itu yang sudah saya lakukan. Oke. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi nih, andai nih dihitung skala keberhasilan 1 sampai 10 nih Bu Ayi ya, mengenai keberhasilan belajar atau upaya yang dilakukan tadi, kira-kira sudah mencapai nilai berapa ya Bu Ayi? Menurut penilaian Bu Ayi sendiri gitu. Berapa ya? Saya rasa baru di angka 5 gitu ya Pak Yogi ya? Angka 5 ya. Ya. Baik, idealnya yang Bu Ayi harapkan gitu mencapai angka berapa? Ya, saya sih inginnya maksimal di angka 10 Pak Yogi. Tapi untuk mencapai angka 10 itu sulit sekali gitu ya. Tapi bagi saya di angka 7 pun saya rasa sudah cukup Pak Yogi dengan melihat keadaan murid yang sekarang ini gitu Pak Yogi. Oke, dengan berbagai permasalahan yang kompleks ya Bu Ayi, 7 juga sudah bagus berarti ya Bu Ayi ya? Iya betul. Kemudian apa sih yang sudah baik nih menurut Bu Ayi dari upaya yang sudah dilakukan tadi, yang menurut kira-kira ini udah cukup nih, udah pas nih gitu, apa nih kira-kira nih? Ya, saya sudah membuat agenda tadi ya agar waktu saya itu tidak terpakai, waktu mengajar saya tidak terpakai begitu ya untuk dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Dan saya sudah melakukan pendekatan individu dengan anak-anak, itu saja yang sudah saya lakukan. Baik Bu Ayi, bagus Bu Ayi. Nah, untuk satu lagi nih Bu Ayi, kemudian yang menjadi hambatannya, lawan dari apa yang sudah baik, kemudian hambatannya apa nih sekarang yang selama ini? Hambatannya terkadang tuh Pak Yogi, anak-anak tuh sering sekali ngobrol di kelas karena banyak gitu ya. Jadi saya itu fokusnya tuh harus kemana gitu. Nah, anak-anak itu suka ngobrol di kelas. Bahkan ada saja yang menyebut gitu, mengejek nama orang tua gitu ya Pak Yogi. Sehingga menimbulkan keributan. Akhirnya kelas jadi tidak kondusif. Begitu Pak Yogi. Itu yang hambatan saya. Ya, tentu itu menjadi hal yang tidak mudah juga mengolah anak yang banyak tadi. Nah, untuk mencapai angka ideal nih yang diharapkan sama Bu Ayi nih, apa yang akan dilakukan selanjutnya itu? Setelah apa yang tadi dilakukan, mungkin ada yang lebih ditingkatkan lagi, apa yang akan dilakukan sama Bu Ayi? Apa ya? Apa sebaiknya saya membuat kesepakatan kelas aja ya Pak Yogi ya? Sehingga ada aturan yang dibuat oleh anak-anak sendiri dan disepakati oleh seluruh kelas. Mungkin kalau menurut Bu Ayi itu bagus ya, kenapa tidak Bu Ayi laksanakan ya? Bagus itu Bu Ayi, kira-kira kalau memang itu dilaksanakan, kapan tuh kira-kira ya Bu Ayi? Saya akan secepatnya lah membuat kesepakatan kelas. Mungkin besok Pak Yogi. Oh iya. Waduh. Saya jadi kepo nih. Tidak sabar ingin segera mendengar progres tuh Bu Ayi, upaya yang dilakukan Bu Ayi tadi. Bolehlah nanti berbagi lagi sama saya Bu Ayi. Saya juga ingin belajar banyak dari Bu Ayi ini. Baik Pak Yogi, segera saya kabari apabila dengan kesepakatan kelas berhasil membuat anak-anak kondusif. Saya juga berharap proses belajar mengajar dengan baik dengan anak-anak senang. Saya pun enjoy mengajar, akan saya kabari. Oke Bu Ayi. Nah, kira-kira nih setelah berjalan sekian waktu ya, kita kira-kira apa nih yang Ibu Ayi dapatkan dari hasil obrolan kita kali ini gitu?
Alhamdulillah nih Pak Yogi, dengan obrolan ini saya jadi tercerahkan. Jadi tidak galau lagi gitu ya Pak Yogi ya. Sehingga Iya. saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya begitu Pak Yogi. Ya. Selanjutnya mengenai perasaan gimana nih? Ada perbedaan nggak dari awal tadi sebelum kita ngobrol dengan yang setelah kita ngobrol saat ini nih? Perasaannya gimana gitu? Wah, jelas sekali berbeda Pak Yogi. Saya jadi tidak galau lagi kata saya juga kan, gitu kan. Alhamdulillah. Yang sebelumnya saya merasa pusing, sering ngaca Pak Yogi. Saya tuh berpikir saya bukan guru yang baik gitu Pak Yogi. Wah, tak terasa ya Bu Ai, waktu kita ngobrol ini hampir berakhir. Andaikan saya tidak ada kegiatan rapat nih, saya inginnya ngobrol lebih lama lagi nih Bu Ai. Iya Pak Yogi, terima kasih banyak loh waktunya dan obrolannya bermanfaat sekali ini untuk saya Pak Yogi. Ya, sama-sama Bu Ai. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan sharingnya Bu Ai. Mudah-mudahan upaya yang akan dilakukan Ibu Ai nanti sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Dan jangan lupa nih untuk berbaginya nanti dengan saya ya, Bu Ai. Iya Pak Yogi, nanti kita berkabar lagi ya. Oke. Selamat siang Bu Ai ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yogi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.